Halo, selamat pagi, Sobat Logis semuanya. Terima kasih ya untuk Sobat Logis yang sudah meluangkan waktunya untuk registrasi dan hadir di acara webinar series kedua kita pagi ini. Gimana nih kabarnya Sobat Logis semua? Halo, gimana kabarnya? Baik, Baik, banget. Baik ya. baik. Mungkin di sini ada sebagian besar ya teman-teman yang sudah pernah ikut webinar pertama kita di minggu lalu. Dan ada juga peserta yang baru hari ini ikut join di webinar 2002 kita pagi ini. Sebelum masuk ke sesi acara, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebentar, mulai ada yang join. Izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, teman-teman. Saya Nesa di sini sebagai moderator. Dan seperti minggu lalu tentunya pagi ini saya masih ditemani oleh partner saya yaitu Kanusa. Hai Kanusa, bisa disapa nih Sobat Logi semuanya Kanusa? Iya, halo semua Sobat Logis. Gimana kabarnya semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Nusa, yang akan menemani Kanesa di webinar kedua kita pagi ini. Bener banget Kanusa. Kanusa gimana nih kabarnya? Baik dong, Kanesa. Baik ya. Oke, Kak Nusa, nggak kerasa nih, kita udah 2 kali nih ketemu sama Sobat Logis di webinar gitu. Kalau di minggu lalu kita udah bahas webinar dengan tema mulai pengalaman ekspor impor Anda bersama kami. Maka di pagi ini kita akan ngebahas yang lebih detail nih terkait Incoterm. Jadi apa sih Incoterm itu gitu? Karena di minggu lalu tuh teman-teman banyak yang nanya nih terkait Incoterm. Mungkin masih pada bingung ya terkait jenis-jenis Incoterm gitu. Dan apa saja sih yang ada di dalam Incoterm itu? Nanti kita akan bahas secara detail di webinar pagi ini. Gitu kan Nusa. Iya, benar banget. Karena di minggu lalu banyak yang bertanya, maka kita akan kupas lebih jelas dan pastinya akan jadi seru banget nih. Nanti juga kita akan buka sesi pertanyaan buat sobat-sobat logis yang mau bertanya-tanya soal Incoterm ya. Betul. Nanti teman-teman boleh tanya apapun ya terkait Incoterm pada saat sesi tanya jawab nanti. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi nih, kita infokan juga nih untuk sobat logis yang ada di sini, kita masih ada hadiah berupa voucher diskon 20% untuk transaksi pertama dari sobat logis yang sudah registrasi di website kita nantinya di www.logisklik.com. Seru banget kan Nusa? Karena vouchernya masih ada. Gitu. Wah, seru. Pastinya seru banget sih, Kanesa. Oke deh, tanpa berlama-lama, karena Sobat Logis juga udah nggak sabar nih ingin mendengar materi kita pagi ini. Langsung aja ya, Kanesa, kita perkenalkan narasumber kita yang akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu Bapak Aulia Sutowijoyo, yang biasa kita panggil dengan Pak Aulia. Beliau merupakan narasumber dari PT Logistik Gemilang Indonesia. Betul. Bapak Aulia ini merupakan sosok yang sudah berpengalaman di bidang ekspor dan impor dan sudah banyak melakukan kegiatan ekspor impor selama beberapa tahun ke belakang. Dan di pagi ini Bapak Aulia ini akan menyampaikan materi yang berjudul pemahaman Incoterm dalam dunia ekspor dan impor. Mungkin sobat lagi sudah nggak sabar ya mau mendengarkan materi dari Bapak Aulia. Bapak Aulia, silahkan kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Nesa dan Mas Musa. Selamat pagi semuanya. Halo. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi Bapak. Oke, boleh tahu nih, ada yang sebelumnya udah pengalaman ekspor impor belum nih? Kalau dilihat dari pendaftaran kemarin kayaknya masih pemula semua nih Pak Aulia. Jadi belum ada nih karena masih mau belajar. Baik, Gitu. ya Bapak. Memang kita memang mengadakan webinar series ini untuk membantu juga teman-teman yang memang lagi mau memulai atau mendalami ilmunya untuk di bidang ekspor impor ini. Karena di logistik sendiri juga banyak banget nih yang menanyakan untuk rate, tapi mereka juga sebenarnya masih belum pernah melakukan ekspor impor. Untuk itu kita juga memfasilitasi dengan materi-materi webinar series ini. Jadi buat teman-teman yang di sini hadir, jangan lupa untuk diikutin terus karena minggu depan juga kita mulai akan membahas seri-seri lain seperti misalkan untuk
pembuatan atau perhitungan biaya kirim, atau dan kita akan join dengan mitra untuk membahas topik. Nah, seperti itu yang pasti akan membantu untuk knowledge teman-teman juga. Baik, aku mulai ya untuk Incoterm. Jadi Incoterm ini yang mau aku bahas ini basicnya untuk pemahamannya. Sebentar. Baik. Ini yang aku bahas ini basicnya. Jadi buat teman-teman yang masih baru atau belum tahu Incoterm itu apa, ini cocok. Tapi kalau untuk yang sudah pernah berpengalaman juga nanti bisa sharing-sharing bareng di sini. Baik, selamat pagi semuanya. Kita mulai dengan Incoterm. Sebenarnya kita mulai, apa sih Incoterm tuh? Sebenarnya ini tuh bahasa internasional commercial terms yang dipakai untuk kesepahaman antara buyer dan seller. Jadi kedua belah pihak punya landasan mereka itu kewajibannya apa dan tanggung jawabnya apa dan sampai mana. Makanya ada bahasa Incoterm. Ini jadi bisa, sebenarnya kan perjanjian itu fleksibel banget ya, sesuai dengan sales contract dengan suppliernya atau bayarnya. Nah, tapi jadi ada garis besarnya dibantu oleh Incoterm ini biar satu bahasa semuanya. Terus apa sih yang diatur? Jadi seperti misalkan dari tempat lokasi pengiriman, sampai mana lokasi pengirimannya, terus kewajiban dari importir atau eksportirnya apa aja, terus bisa dilihat dari biayanya juga bisa dihitung biaya pengangkutannya yang ada itu tergantung Incotermnya apa aja, dan terus resiko yang ditanggung masing-masing pihak itu mulai dari mana. Di situ fungsinya dasar Incoterm ini. Nah, kalau kita lihat Incoterm tuh ada 11 ya. Jadi, tapi teman-teman nggak usah pusing karena kita juga nggak akan pakai semuanya. Pasti teman-teman juga kalau pada saat nanti melakukan kegiatan ekspor atau impor, paling cuma satu. Dan saya info yang paling banyak digunakan Incoterm itu, yang paling banyak digunakan itu biasanya FOB, CAF, terus X-Work, dan paling orang DDP. Yang misalkan mereka udah servisnya door to door. Dan kita mulai penjelasannya. Jadi kita ringkaskan apa aja sih Incoterm itu, dari kita sebenarnya nggak usah pusing ngafalin 11-nya itu apa aja. Jadi kita mulai dari basic. Ada 4 huruf di sini. Ini 4 huruf ini mewakili apa? Kayak seperti X-Work itu di E, itu tanggung jawabnya mulai hanya sampai dengan keberangkatan saja. Jadi contohnya X-Work, di mana nanti kita jelaskan lagi pada saat ininya untuk X-Work sendiri. Yang kedua F di sini artinya kita cuman bertanggung jawab sampai dengan barang itu ke atas pengangkutan, baik itu kapal atau di sebelah kapal atau nanti misalkan pakai tracking. Nah, kalau sudah yang C ini, depannya C, misalnya CIP, CIF, CFR itu berarti kita sudah menanggung biaya sampai dengan port tujuan. Ingat ya, cuma sampai port doang. Nah, kalau sudah depannya D ini, berarti sudah sampai tempat tujuan yang disetujui, misalkan di gudang buyer atau di lokasi yang disepakati oleh bersama. Nah, kita mulai dari X-Work. Ini yang paling dasar banget. Sebenarnya ini juga kalau dipakai untuk jualan kurang menjual karena biasanya buyer juga kan nggak tahu lokasi kita ya. Jadi kebanyakan ini di X-Work ini tanggung jawab kita cuman menyediakan barang di lokasi yang kita tentuin, misalkan di gudang kita sendiri. Nanti semua biaya pengiriman, penunjukan siapa yang ngambil barang itu dilakukan oleh si bayarnya yang akan ke konsaininya. Nah, jadi tanggung jawab kita cuma menyediakan barang di situ aja, di tempat, misalkan di gudang kita, di tempat awal pengangkutan. Atau kita bisa juga, biasa kita servisnya free on truck ya, jadi barang sudah naik ke truk atau sudah stuffing. Nah, di sini penjual atau yang pemilik barang, eksportirnya itu hanya tanggung jawab sampai barang diambil oleh si pembelinya.
Selanjutnya ada FAS atau Free Allowance Ship. Nah, ini kita harus hati-hati juga karena ada kebanyakan orang menganggap kalau barangnya sudah di port itu sudah pasti dapat kapal atau sudah naik kapal. Nah, kita itu agak agak tricky ya. Jadi kalau memang kalau barangnya sudah mau apa kita janjikan atau kita jual di atas kapal, kita pilihnya FOB. Nah, kalau ini cuman sampai barangnya di sebelah kapal aja. Jadi kita tanggung jawab barang dari gudang kita sampai di sebelah kapal yang akan ditunjuk atau pengangkutannya. Nah, itu kita apa aja, nanti dokumen ekspor impor, dokumen ekspornya juga kita yang sediain, ada biaya tracking juga itu masih di kita, jadi kita transfer resikonya, kalau udah barang udah taruh di sebelah kapal, udah selesai. Selanjutnya, kita FOB. Jadi, kita ini FOB ini free on board, bedanya apa? Free on board itu barangnya sudah naik ke kapal. Jadi tanggung jawab kita sebagai seller atau pemilik barang, kita bertanggung jawab semua dokumen ekspor, dan biaya-biaya yang ada sampai dengan barang itu udah di atas kapal, port kita ya. Nah, selanjutnya baru nanti ini selanjutnya sudah tanggung jawab dari si penjual. Yang kita kirim barang atau si importirnya. Selanjutnya ada FCA, Free Carrier. Ini bedanya adalah kalau ini sebenarnya juga jarang dipakai ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa tawarin kalau yang itu bisa di FOB biasanya. Tapi kalau ini FCA ini Free Carrier ini fleksibel. Jadi kita hanya menyediakan barang sampai dengan naik ke atas carrier atau kita drop di tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu bisa sudah barangnya di atas truk yang ditunjuk atau staffing di atas forwarder yang ditunjuk oleh si buyer, atau misalkan kita drop di gudang atau di tempat yang sudah disepakati bersama. Ini kenapa ada FCA ini untuk lebih fleksibel, karena kalau misalkan FOB atau FAS itu hanya membahas di kapal aja, tapi kalau ini bisa di segala macam moda transportasi. Nah, terus kita masuk ke yang depannya C nih, CPT, ini Carriers P2. Ini juga artinya barang kita tanggung jawabnya adalah sampai di atas moda transportasi dan diantar ke tempatnya si pembeli. Itu yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh si pembelinya. Tapi tanggung jawab kita sampai barang sudah sampai di atas misalkan truk atau sudah staffing atau sudah di kapal, sampai situ aja tanggung jawabnya, risikonya. Jadi selebihnya itu sudah risikonya dari si pembelinya atau yang importirnya. Tapi cost-nya dibebankan di kita biasanya di seller. Dari mereka yang tunjuk si freight forwardernya siapa atau agensinya siapa, tapi bebannya di-include-kan di invoice kita ke sana untuk pembiayaannya. Selanjutnya yang depannya C lagi ada CIP. Ini bedanya dengan yang tadi, cuman ada di sini ada tambahan insurance. Jadi biaya pengiriman dan asuransi itu ditanggungkan ke seller atau pemilik barang. Tapi resiko si seller itu sama, hanya sampai dengan barang kita sudah naik ke angkutan atau moda transportasi yang ditunjuk oleh buyer atau yang disepakati oleh bersama. Jadi biayanya kita masukin ke invoice kita, termasuk insurance dan cost. Selanjutnya ada CFR. Nah, CFR ini cost and freight. Apa sih cost and freight itu? Jadi ini semua cost atau biaya yang ada kita yang tanggung sampai mana? Sampai dengan port tujuan. Jadi biaya-biaya yang ada itu kita tanggung dari tracking, dari staffing barang sampai dengan sudah naik ke kapal dan kapal jalan sampai dengan ke port tujuan. Sampai situ aja. Jadi resiko kita di mana? Resiko kita kalau barang udah naik ke kapal udah selesai, selanjutnya udah menjadi resikonya si pembeli.
Ini seperti FOB, cuman kita tambahkan biaya pengiriman atau biaya freight-nya dari port kita ke port tujuan. CFR ini cuman ada di moda transportasi untuk seaways ya, atau dengan kapal laut. Nah, bedanya ini ada juga CIF, ini juga banyak dipakai. Bedanya dengan apa CFR? Bedanya ada di insurance, udah itu aja. Jadi sama dengan CFR, tapi kita membayar juga biaya asuransi yang ditentukan. Nah, kita selanjutnya udah ngebahas ke yang depannya D nih. Artinya kita harus biaya yang kita include itu sudah sampai lokasi tujuan. Lokasi tujuan yang disepakati bersama. Jadi ada DAP, delivered at place. Jadi ini semuanya tanggung jawab si penjual atau pemilik barang sampai di gudang tempat pembelinya. Tapi kecuali custom clearance dan biaya unloading. Saat kita di gudang, kita nggak harus menghitung biaya unloading barang atau dari kontainernya. Itu jadi tanggung jawab si bayarnya. Jadi custom clearance dan unloading itu sudah jadi tanggung jawab dari pembelinya atau importirnya sendiri. Untuk selanjutnya ada lagi namanya delivery duty paid. Nah, ini bedanya apa dengan yang tadi? Sama-sama barang sudah di gudang buyer atau importirnya, jadi tanggung jawab kita barang sudah sampai sana, plus kita juga harus membayarkan tax atau import duty yang ada dari import itu sendiri. Nah, itu cost-cost yang kita harus tanggung dan resikonya. Dan selanjutnya ini ada DPU. DPU ini juga sama tapi bedanya barangnya sudah turun dari carrier-nya atau ini sebelumnya ini delivered at terminal, tapi di Incoterm 2020 ada perubahan jadi delivered at place unloaded. Bedanya apa? Ini untuk fleksibilitas dari kedua belah pihak untuk menentukan, karena kalau bahasanya di terminal anggapannya hanya barang sampai dengan di portnya aja. Padahal kita bisa, ini seperti service kalau di freight forwarding atau agency itu bilangnya door to door. Jadi mereka sudah kirim barang dari tempat kita sampai dengan tempat tujuan di si bayarnya yang disepakati dan sudah turun dan udah tapi kita nggak menanggung custom clearance, kita nggak menanggung. Itu custom clearance masih ditanggung oleh si buyer atau importirnya sendiri. Jadi kalau bayarnya minta custom clearance dibayarkan juga, berarti kita pakai DDP, delivered duty paid. Nah, kembali lagi saya ingatkan, jadi Incoterm itu nggak usah dipusingin banget, karena ini sebagai dasar untuk perjanjian atau bahasa yang sama dengan buyer atau importirnya. Dan yang biasanya dipakai, yang kejadian ada yang diminta oleh mereka itu paling FOB atau CIF, itu yang paling umum banyak dipakai. Ex-work nggak terlalu banyak, tapi ada, karena dari sisi, kecuali memang importirnya ini udah lama atau berpengalaman dan tahu misalkan di Indonesia ya, tahu negara tujuannya, jadi dia bisa minta agensi yang bisa dipakai untuk ngurus semuanya di ex-work. Nah, tapi biasanya kalau misalkan importer-importer itu mintanya adalah cuman FOB, CIF, dan paling DDP sih kalau ada emang sampai gudang mereka. Itu untuk barang-barang besar. Biasanya kalau untuk yang kecil semuanya pakai kurir seperti kirim sampel, DHL, FedEx, itu kita nggak ada urusan dengan Incoterm, dan servisnya itu udah door to door. Baik, itu materi Incoterm. Sebenarnya singkat, tapi dan nggak usah dipusingin juga karena banyak. Kembali lagi, nanti pasti yang kepake juga cuma 1-2. Sekali udah kita pernah menjalankan, pasti udah ngerti. Jadi teman-teman kalau masih yang bingung atau mau mulai dari mana untuk pengiriman, kita juga di sini Logislink ini kita agregator one stop solution. Jadi kita menyediakan jasa
freight forwarding, tracking inland juga, dan jasa custom clearance kalau baik impor maupun ekspor. Dan kalau teman-teman yang buat ekspor belum punya legalitas, kita bisa ada under name dengan mitra-mitra kita juga. Seperti kalau untuk sertifikasi, kita sifatnya advising atau mitra kita yang melakukan untuk sertifikasi tersebut. Jadi untuk materi Incoterm sampai di sini, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan saya kembalikan juga ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aulia atas penjelasannya tadi. Tadi saya mendengar Pak Aulia sudah menjelaskan mulai dari pengertian Incoterm, jenis Incoterm, serta masing-masing penjelasannya. Kemudian tadi juga telah dijelaskan mengenai keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh sobat logis kalau menggunakan logis klik. Betul kan Nusa, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ternyata kita bisa dibantu nih lewat logistik juga gitu. Nanti sobat logis tinggal klik-klik aja nih dan sudah bisa langsung kirim barang. Mudah banget kan? Nggak perlu ribet nih kalau mau kirim barang. Tinggal pakai logis klik aja, nanti dibantu terkait semua yang dijelaskan tadi oleh Pak Aulia gitu. Mau kirim barang apapun bisa, kirim kemanapun juga kita siap, dan tentunya dengan teman-teman nanti memakai Logislik, kita bisa memberikan harga terbaik kita untuk sobat logis semua. Nah, tadi ada yang bertanya ya di sini nih. Nih tadi ada Pak Didik nih, Pak Didik Dwi Prasetyo bertanya, kenapa term tersebut ada yang ditanggung asuransinya dan ada beberapa yang nggak ditanggung asuransinya. Boleh bantu dijawab, Pak Aulia? Baik, terima kasih Pak Didik. Pagi Pak Didik. Jadi gini, nggak yang kita tahu ya, kita jual beli nggak semuanya ada yang mau pakai asuransi. Atau yang kedua adalah buyer atau importirnya yang mau mengurus asuransinya di sana. Jadi sebenarnya nggak semua Incoterm itu ada asuransinya karena itu. Jadi ada pilihan. Karena kan asuransi itu nggak wajib, bukan sesuatu yang diwajibkan. Itu kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, banyak importer juga atau buyer yang memilih mengurus asuransinya di negara mereka sendiri. Yang pertama, karena lebih mudah apabila terjadi resiko, mereka untuk mengurusnya lebih mudah, nggak harus ke negara sini atau ke freight forwarding atau agensi yang mengirim, itu kan akan ada berapa step lebih banyak. Jadi mereka juga bahasanya sama dan negaranya sama dan orang-orangnya sama. Nah itu alasan-alasan untuk nggak semuanya ada asuransinya. Jadi Incoterm itu disesuaikan dengan deal-dealan antara buyer dan sales sesuai kebutuhannya. Terus yang kedua, Pak Didik udah menjawab ya Pak Didik ya? Ya, terima kasih Mas atas Ya. informasinya terkait dengan asuransi. Baik, sama-sama Pak Didik. Terima kasih yang Pak kedua, Didik untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi Pak Aulia dari Pak Ilham. Beliau bertanya, untuk menentukan harga FOB itu bagaimana ya Pak? nah, sebenarnya ini materi selanjutnya, penentuan harga jual. Cuman aku spill dikit ya. Jadi biasanya untuk FOB itu, selain harga barang, pasti Bapak, jadi semua biaya yang ada sampai dengan barang naik ke kapal. Misalkan butuh, pasti ada tracking narik barang Bapak, atau dari staffing juga pasti ada biayanya. Itu dirinci Pak, ada biaya staffing, ada biaya tracking, nanti ada biaya tutup pintu, ada biaya itu sampai dengan tracking ke kapalnya, biaya lifting kontainer naik ke kapal, itu nanti dirinci dan rinciannya itu dikasih dari freight forwardernya. Bapak tinggal nambahin biaya Bapak sendiri, berarti misalkan biaya produksi, biaya overhead-nya, overhead cost-nya, semua biaya-biaya Bapak punya sampai dengan margin itu dimasukin ke situ. Atau kalau nanti di invoice Bapak mau dipisah juga silahkan, ada biaya pengiriman atau biaya tracking, itu kembalikan masing-masing, itu fleksibel banget. Tapi intinya
penentuan harganya itu di situ Pak. Pasti ada biaya tracking, ada biaya naikin ke kapal, nah itu semuanya biaya dari freight forwarder. Mungkin udah menjawab ya Pak Ilham ya. Baik. Pak Ilham, gimana Pak? Sudah menjawab pertanyaannya? Jawaban dari Paulia? Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang baru bertanya? Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya terkait Incoterm? Kita masih buka sesi pertanyaan nih yang akan dibantu jawab oleh Paulia. Ya, atau yang mau tanya-tanya soal logistik juga boleh. Betul. Dari Pak Daniel, di mana mencari forwarder yang terpercaya? Terima kasih. Itu sebenarnya udah jadi tanggung jawab kami ya Pak ya, karena kalau kita, jadi yang namanya freight forwarder itu banyak banget ya di Indonesia ini, banyak sekali, jadi ada ribuan, dan kita, saya sendiri kalau cari harga itu dan mau compare harga itu agak apa ya, susah, pain point ya, karena kita harus kontak satu-satu dan harganya tuh tertutup ya, maksudnya mereka juga masing-masing punya harga masing-masing, dan kadang juga dan ketika kita ditanya yang terpercaya, makanya kita ada kurasi juga mitra-mitra kita dengan track record-nya mereka. Kalau memang artinya kita nggak jadiin mitra kalau memang mereka track record-nya buruk atau tidak ada track record. Seperti itu. Jadi kalau misalkan terpercaya, ini general banget ya, jadi luas banget. Kita harus, ya kadang Bapak juga harus datengin kantornya, ngeliat fisiknya ada apa enggak, itu kan karena kalau kita ngeliat di Google doang cuman ya banyak banget yang freight forwarder. Jadi untuk memudahkan itu Bapak bisa langsung aja kontak ke kami dengan rincian barang, tujuan, dan dokumen yang dibutuhkan. Kita bisa pilihkan untuk mitra-mitra yang tersebut yang terpercaya untuk Bapak. Itu Pak Daniel. Betul. Jadi bisa dibantu oleh Logisklik ya untuk cari forwarder terpercaya. Begitu ya. Kemudian ada dari Pak Karen nih. Boleh minta penjelasannya tentang undername, Pak? Undername ini sebenarnya jasa dari si freight forwarder. Jadi misalkan kita nggak punya PT, tapi kan ekspor itu harus berbadan hukum. Ataupun impor yang di atas 15 juta juga harus berbadan hukum. Sebenarnya cuman minta jasa, saya memakai undername, nanti mitra kita atau freight forwarder yang Bapak tunjuk itu yang menyediakan. Rate-nya kembali lagi nego-negoan, dan karena saya juga pengalaman untuk rate undername ini, satu mitra dan mitra yang lain tuh kadang ada tipis, kadang jauh, kembali lagi ke negosiasi. Jadi kalau enaknya sih satu pintu aja ke Logistik, kita bisa, mitra-mitra kita juga kan udah sering undername juga. Intinya itu. Jadi kalau misalkan Bapak ada kebutuhan undername, tinggal di notes di aplikasi kami juga atau di pengisian form nanti, kita butuh jasa apa aja, misalkan dia tracking, undername, atau sertifikasi apa yang butuh di advising, kita bisa bantu. Gitu Pak Karen. Baik. Gimana Pak Karen? Sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Ulia? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Karen. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya terkait Incoterm atau terkait Logisklik gitu? Nggak ada ya? Nggak ada lagi ya? Atau mungkin Pak Prastio mau tanya Pak? Oh, ini ada lagi nih dari Pak. Kalau undername itu nanti paymentnya dari bayarnya, sebentar. Kalau undername itu nanti paymentnya dari bayarnya ke forwarder atau ke seller ya Pak? Jadi kita yang udah jalan itu tetap ke kita paymentnya. Jadi kita infoin ke bayarnya, ke importirnya bahwa nanti pengiriman atas nama PT ini ya, kita pakai undername atau apa, itu udah biasa banget dan udah umum lah, udah lumrah sedunia ini dengan skema-skema seperti itu. Nanti misalkan kita PTA tapi diinfoin, misalkan di sales kontrak juga diinfoin atau diinfoin langsung dengan bayarnya, kita
nanti pengirimannya atas nama PTB ya, itu udah diinfoin di depan. Terus underline paymentnya ke Bapak. Kita suggest jangan ada payment keluar karena kita juga paymentnya ke si forwarder itu cuma sebatas jasa aja. Gitu. Karena kan kalau paymentnya nanti ke forwarder itu gimana? Susah keluarnya, kita yang susah nanti. Gitu Pak. Gitu ya. Ini Pak Didik bertanya nih, Pak Aulia, bisa dapat materinya nggak ya? Gitu. Boleh dikirimkan nggak Pak untuk materi yang tadi dipresentasikan? Bisa, nanti kita kirimin file PDF-nya atau juga Bapak bisa ulang materinya, nanti kita akan juga upload ini di YouTube channel kita. Oke. Bisa ya Pak ya, Pak Didik ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman satu pertanyaan lagi? Bu Julia mungkin? Belum ya. Oke nih, ada lagi nih dari Pak Karen. Payment by to seller-nya Pak, kalau undername forwarder terhadap jasa aja ya Pak. Payment by to seller. Maksudnya buyer ya ini ya. Jadi kalau undername memang itu cuma jasa aja Pak untuk memfasilitasi, misalkan ya kan nggak semua orang punya PT ya, atau sekarang pun walaupun dimudahkan dengan PT perseorangan, nggak semua juga ngambil itu. Jadi kayak misalkan ada petani atau di desa, misalkan dia mau ekspor tapi nggak punya PT, itu kan agak menyusahkan ya, atau eksportir pemula yang belum punya PT atau legalitas. Nah itu sebenarnya ini jualannya si freight forwarder ini juga jasa undername ini. Dan kembali lagi untuk payment, saya suggest nggak ada payment ke freight forwarder kecuali emang ada diomongin dari depan. Gitu Pak Karen. Seperti itu Pak Karen. Cukup ya teman-teman pertanyaannya atau masih ada lagi nih? Nggak ada ya? Cukup. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih untuk Sobat Logis yang sudah bertanya ya. Semoga jawaban yang diberikan memberi kepuasan bagi Sobat Logis. Sebelum itu, Sobat Logis boleh dibantu coba untuk melakukan sign up di website kami. Boleh ketik di PC-nya masing-masing, atau HP, atau laptop, www.logis.com. Nanti di situ boleh daftar, karena peserta yang hadir di sini akan kita beri diskon 20% untuk transaksi ekspor impor pertama mereka. Untuk pendaftaran mungkin akan didemokan oleh rekan saya, Mas Yoga. Silakan. Mungkin kita akan demo sebentar ya terkait website kita yang akan dibantu oleh tim kita oleh Pak Yoga ya. Pak Yoga boleh dibantu Pak untuk demonya Pak? Oke, terima kasih Mbak Nesa dan Mas Nusa. Jadi untuk rekan-rekan bagi yang ingin melakukan ekspor impor dan bingung caranya gimana, itu nanti kita bisa bantu. Jadi teman-teman bisa buka web kita yaitu www.logisklik.com. Nah, untuk registernya itu mudah banget. Kita langsung bisa klik di button daftar yang ada di kanan atas. Terus kita bisa isi field-field yang diminta. Mungkin boleh dibantu share screen-nya Oh Pak iya, Yoga? maaf. Biar teman-teman bisa lihat nih website kita itu seperti apa. Nah, ini website kita. Teman-teman bisa akses melalui www.logisklik.com menggunakan browser masing-masing. Terus ketika webnya sudah terbuka, itu cara registrasinya mudah banget. Dengan klik tombol daftar ini yang ada di kanan atas, kemudian kita bisa langsung isi field-field yang diminta. Untuk nomor telepon dan alamat email pastikan yang aktif ya, karena ini sebagai media untuk kita menghubungi rekan-rekan.
Dan lupa juga untuk checklist captcha-nya ini untuk membatasi jika ada yang menggunakan bot untuk mencoba membobol sistem kita. Terus di sini juga ada syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang mungkin nanti bisa dibaca sebelum registrasi. Jika sudah, itu bisa di checklist dan kemudian klik button lanjutkan. Nah, untuk aktivasinya itu bisa buka email yang tadi didaftarkan. Ini karena saya sudah pernah daftar, jadi diberitahu kalau email sudah terdaftar. Nah, untuk emailnya jika tidak ada di inbox, mungkin bisa cek di spam atau di bagian promotion. Di bagian promotion ini, itu jika menggunakan Gmail. Setelah ketemu email aktivasinya, itu kita bisa langsung klik this link to activate. Jadi ini nanti akan mengarahkan ke web kita. Seperti ini. Jika sudah terdaftar dan sudah aktivasi, kita bisa langsung login dan melakukan import atau export. Jadi di sini kita punya dua macam produk, yaitu freight forwarding dan inland. Jika untuk export import itu kita bisa menggunakan freight forwarding, kemudian bisa kita pilih export atau importnya. Kita bisa milih juga mau menggunakan laut atau udara. Kemudian kita bisa milih jenis pengirimannya, mau door to door atau port to port atau port to door, itu tergantung dari rekan-rekan. Dan kita bisa mengisikan mau kirim dari mana ke mana, ini untuk portnya jika menggunakan laut. Setelah itu bisa kita isi juga estimasinya, kita mau dikirim kira-kira dari tanggal berapa dan mau sampainya itu di tanggal berapa. Setelah itu bisa klik cek harga. Setelah cek harga, nanti rekan-rekan bisa mengisi data yang diminta, yaitu mulai dari data barangnya nanti. Kemudian dari kita nanti akan menyediakan harga serta forwardernya yang akan dipilih untuk rekan-rekan gunakan. Jadi gampang banget kan kalau misalnya mau kirim tapi belum begitu paham ekspor import, itu bisa kita bantu. Mungkin sekian aja dari saya untuk proses sign up atau registrasinya. Saya kembalikan ke Mas Nusa dan Mbak Nesa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoga. Udah didemokan tadi ya, diperlihatkan bagaimana cara register atau sign up di website kita gitu. Enggak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Sobat Logis yang sudah hadir dan bergabung di event webinar kedua kita pagi ini. Terima kasih untuk pemateri kita, Pak Aulia, yang sudah bantu menjelaskan terkait Incoterm dalam ekspor dan impor. Terima kasih juga untuk Pak Yoga yang sudah mendemokan terkait website kita. Semoga webinar kedua kita pagi ini bisa memberikan ilmu baru untuk kita semua, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor ya. Salam sukses untuk Sobat Logis, dan sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya ya. Saya Nesa, dan partner saya Nusa. Izin menutup acara ini. Jangan lupa ya follow Instagram kita logisklik_Indonesia. Dan untuk Sobat Logis yang masih ingin bertanya-tanya, nanti boleh menghubungi WhatsApp kita yang ada di kolom chat ya. Yang mau tanya-tanya terkait Incoterm juga boleh. Dan untuk yang membutuhkan materinya nanti kita bantu kirim dan bisa lihat juga di YouTube channel kita. Terima kasih untuk Sobat Logis semua. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih, selamat pagi.